video review yang lalu, Vivo V9 versus V7 sudah, kemudian versus F5 juga udah. Dan untuk saat ini, saatnya kita versuskan dengan si bokeh terindah Huawei Nova 2i. Dan perlu diingat ya, versus ini bukan mencari mana yang jelek atau mana yang lebih bagus, tetapi untuk mencari perbedaan buat kalian teman-teman yang lagi bingung mana yang harus dipilih sesuai kebutuhan kalian. Giveaway skin Mobile Legends dari Repri kok lama banget diundinya. Jadi saat video Repri ini nih, viewernya tembus 50.000, bakal Repri undi siapa yang beruntung dapat skinnya. Soalnya banyak video Repri yang lain-lain yang lalu tembus sampai 50.000 viewers. Jadi menurut Repri cepat ya waktu pengundiannya, jadi lebih mudah. Ya, syarat untuk ikutnya mudah, tinggal kalian subscribe, kemudian like video ini, kemudian share ke Facebook atau ke sosmed kalian, dan kemudian kalian komen nama game Mobile Legends kalian. Sekalian ajak teman kalian untuk ikut subscribe dan nonton biar cepat tembus 50.000 viewernya ya. Oke, dan jangan khawatir, di video-video Repri selanjutnya bakal Repri siapkan skin-skin lain buat kalian yang belum beruntung. Jadi jangan berkecil hati kalau belum dapat. Kelar masalah skin, kita balik ke topik. Untuk desain, kedua HP ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dari segi bentuk bodi, bahan, sampai kualitas. Bodi antara kedua HP ini berbeda jauh jika dilihat dari bentuk. V9 ini bagian sisi-sisinya nggak membulat sempurna karena lekukan bodinya, bodi plastik glossy-nya tak menyatu dengan layar, agak sedikit menyembul. Sedangkan untuk Nova 2i, sisinya membulat sempurna menyatu antara lengkungan bodi dengan layarnya, membuat HP ini terasa nyaman digenggam. Serupa seperti desainnya iPhone, digenggam nyaman banget di tangan. Ya, kemudian dari segi penempatan kamera, V9 mengadaptasi peletakan kamera seperti iPhone X. Sedangkan untuk Nova 2i terletak di tengah kamera, gak mirip dengan iPhone dan gak mirip juga dengan Samsung. Jadi kalau menurut Repri ini khasnya Huawei, desain Nova 2i ini. Dan untuk desain layar, Nova 2i masih mengusung desain bezel-less dengan bezel bawah dan atas yang masih ada. Sedangkan untuk V9 full view kayak iPhone, walaupun kenyataannya masih ada bezel di bagian bawahnya. Untuk bahan jelas perbedaannya. V9 menggunakan plastik glossy, sedangkan Nova 2i pakai aluminium. Jadi kalau tangan keringatan nih, kayak tangan Repri ini gampang keringatan, V9 bakal basah dan dilap itu bakal menghilangkan bekas. Sedangkan untuk Nova 2i jika dilap gitu ya cepat bersih aja. Jadi sesuai selera aja, mau desain kayak iPhone X yang kekinian banget, pilih V9. Tapi jika kalian lebih suka dengan desain khas Huawei dan nyaman digenggam, kalian bisa pilih Nova 2i. Untuk layar, kayaknya jelas banget perbedaannya. Untuk Vivo V7 itu mengadaptasi bentuknya iPhone X. Sedangkan untuk Huawei Nova 2i mungkin masih sedikit mirip-mirip layar kayak layarnya Infinity Display-nya Samsung. Untuk layar, kalau dilihat di atas kertas, speknya sama aja. Tapi jika dilihat secara nyata, Repri rasa kualitasnya hampir sama aja sih. Mungkin jika dilihat dengan seksama, Nova 2i menggunakan layar tipe 2,5D yang mungkin dibilang sedikit melengkung di bagian sisinya, membuat HP ini terlihat pas dan elegan saja. Sedangkan untuk V9 layarnya flat, nggak ada melengkung sedikit pun kalau menurut Repri ya. Kemudian jika dilihat, Repri merasa bahan kacanya Huawei ini kelihatan lebih terasa mahal aja. Sedangkan untuk V9 kesan mahal mungkin kurang terasa aja. Jika kesan modern mungkin bakal terasa banget untuk di V9 ini. Untuk clear, Repri rasa kedua HP ini sama-sama clear jika dipandang. Tapi saat dilihat dari sudut kemiringan yang ekstrim, kedua layar HP ini bakal terlihat sama-sama kurang clear aja. Tapi menurut Repri itu hal yang nggak masalah juga sih. Karena ini versus, jadi Repri nggak membahas masalah spek, tapi Repri lebih berpatokan pada Antutu dari masing-masing kedua HP ini. Karena dengan melihat Antutu, mana yang lebih tinggi, itu yang lebih baik. Saat diantutukan, kedua HP ini pas menjalankan grafik Antutu. Repri rasa sama-sama aja dua HP ini. Pas menjalankan grafik, pabrik kebakaran yang ada aliennya sama-sama patah-patah. Walaupun untuk Nova 2 ini sedikit lebih smooth. Kemudian menjalankan grafik boots di tepi pantai juga terasa banget lag-nya. Ya, kemudian menjalankan grafik Moonlight juga sama-sama terasa laggingnya. Tapi kalau dilihat sesama lagi untuk Nova 2i ini
lebih smooth sedikit ya, sedikit grafiknya, walau tetap terlihat patah-patah. Dan setelah keluar muncullah skornya. Untuk user interface kamera, kedua smartphone ini memiliki user interface yang berbeda sangat jauh. Untuk Vivo V9 itu bentuk user interface kameranya seperti kameranya iPhone, sedangkan untuk user interface-nya Huawei Nova 2i untuk software kameranya itu memang benar-benar ciri khas milik Huawei sendiri. Untuk software, kamera ada perbedaan yang sangat terasa. Jika kalian biasa menggunakan iPhone atau Xiaomi, nggak akan kaget dengan tampilan kamera V9, namun akan kaget banget dengan software bawaan kameranya Nova 2i. Ya, tapi menurut Epi nggak masalah ya. Nova 2i malah memiliki fitur yang sangat lengkap, bahkan jauh lebih lengkap daripada V9 ini. Tinggal swipe dari kiri ke kanan saja kelihatanlah daftar fitur kameranya banyak banget. Ya, bahkan fitur AR ya, Huawei ini sudah lebih maju loh daripada V9 yang hanya bisa beri emoji AR saja. Nova 2i fitur AR-nya bisa sampai mengubah background foto seolah-olah kayak fitur chroma key untuk hasil foto. Kedua smartphone ini menghasilkan foto yang mungkin bisa dibilang jauh berbeda karakteristiknya. Bahkan kualitasnya pun sama-sama jauh berbeda juga. Gak perlu sesama melihat fotonya, sekilas-sekilas aja kalian pasti bilang hasilnya berbeda banget ya pasti. Untuk foto selfie menghadap cahaya, V9 jelas banget besar upper brightness-nya, ditambah saturasi yang lebih low sehingga warna hitam di hasil fotonya terkesan pudar. Sedangkan untuk Nova 2i lebih pas dan natural komposisi warnanya. Di zoom juga ternyata Nova 2i ini juga terlihat lebih detail fotonya. Coba berfoto menyamping cahaya, hasilnya menurut referee hampir serupa aja sih. Nova 2i memberikan hasil foto dengan saturasi yang pas serta karakteristik foto yang seperti smartphone mahal lah. Berbanding terbalik dengan V9 yang kental banget kesan over brightness-nya dengan saturasi yang low. Untuk detail malah terlihat lebih tajam untuk di Nova 2i ini. Foto membelakangi cahaya, V9 kurang mampu menahan sinar di belakang referee sehingga background referee itu terkesan silau banget. Bahkan efek silau itu mengganggu banget sampai masuk ke dalam objek referee. Berbeda dengan Nova 2i, background referee masih terlihat jelas walaupun masih sedikit ada silau-silaunya. Kesan silau juga nggak terlalu terlihat nampak hasil foto di Nova 2i ini. Karena Nova 2i punya mode bokeh yang bandel banget, ayo kita coba adu dengan V9 ini. Kualitas foto Nova 2i yang detail serta tajam ditambah dengan saturasi foto yang pas dan rapi serta jelas banget batas objek yang blur dan tidak. Hati-hati, fotografer pro aja bisa ketipu loh dengan hasil foto Nova 2i ini seperti menggunakan DSLR berlensa tele. Ya, kemudian untuk V9 kayaknya masih perlu banyak membenahi, perlu banyak belajar membenahi kualitasnya biar bisa memiliki kualitas seapik Nova 2i ini dalam urusan memanipulasi foto bokeh. Apalagi jika diajak berfoto di outdoor dengan background objek di belakang pohon. Nova 2i bakal menghasilkan foto yang bokehnya itu kayak asli banget. Ditambah ada aksen bulat-bulat khas seperti hasil DSLR berlensa tele yang dihasilkan oleh Nova 2i ini. Untuk V9 kayaknya menurut referee perlu memperbaiki aja ya. Perlu memperbaiki batas sisi objek yang tidak bokeh jadi lebih rapi lagi biar hasilnya bisa menyaingi kualitas bokehnya Nova 2i ini. Untuk bokeh kamera belakang, V9 kalau menurut referee kurang tajam menghasilkan foto bokeh sehingga seolah-olah bokehnya itu sampai masuk ke dalam objek fokus. Kemudian harapan referee ya, Vivo mesti terus belajar dan terus mengembangkan kualitas kameranya, terutama kamera belakangnya yang sudah ini sebenarnya sudah seperti Nova 2i juga, dan ekspektasinya bisa setara kayak kualitas Nova 2i ini. Namun sayangnya V9 ini masih belum mampu. Semoga di seri selanjutnya Vivo kualitas kamera bokehnya bisa lebih baik ya guys. Untuk foto di objek dalam ruangan, kualitas hampir serupa. Namun ternyata Nova 2i sedikit lebih terang dari V9. Dan fitur terbaru AR Emote miliknya V9 ini mungkin itu hal yang biasa bagi kalian pengguna Samsung kan.
Tapi untuk Nova 2i ternyata bukan sekedar efek visual yang nempel di wajah, tapi sampai mengganti background foto kita secara langsung. Nova 2i mampu melakukannya seperti fitur chroma key yang ada di video editing. Jadi nih, kalau menurut Repri tergantung kalian aja sih mau yang mana. Mau cari kualitas bokeh mirip DSLR berlensa tele atau mungkin fitur melimpah, bisa kalian pilih Nova 2i. Tapi jika kalian lebih mencari kuantitas pemutih wajah kalian yang hitam menjadi putih, mungkin kalian lebih cocok pilih V9. Untuk hasil video, kedua smartphone ini kalau menurut Repri memiliki karakteristik yang hampir-hampir mirip. Tetapi sayangnya dari segi kualitas, kedua smartphone ini memiliki kualitas yang jauh berbeda. Ingat nggak video versus Repri Samsung A8 versus Nova 2i kemarin? Ya, Repri mengungkapkan jika kamera Huawei itu perpaduan antara kualitas seperti Samsung namun ditambah dengan kuantitas manipulasi seperti Oppo dan Vivo. Racikan kamera yang sempurna, kualitas dapat, beauty juga dapat. Jadi jelas banget terlihat jika kita melihat karakteristiknya sama saja bikin beauty alias bening. Sama-sama bagus untuk urusan manipulasi warna kulit dan beauty. Tapi yang membuat Huawei lebih baik itu terletak dari kualitas videonya seperti Samsung. Pencahayaan lebih stabil, bebas dari penyakit kadang gelap kadang terang, dan saturasi warnanya pas banget. Berbeda dengan V9 yang mungkin masih menderita penyakit kadang gelap kadang terang. Kemudian saturasi warnanya juga terasa lebih low. Dan intinya yang menurut Repri mengganggu banget itu penyakit cahaya kadang gelap kadang terang. Untuk kamera belakangnya V9 masih menunjukkan gejala kadang gelap kadang terang walaupun jarang banget. Warnanya lebih gelap, tapi jika melihat Nova 2i memberikan warna yang terkesan lebih cerah karena perpaduan antara saturasi warna yang lebih tinggi serta kontras yang tinggi juga, membuat hasil videonya terkesan lebih cerah dan bebas dari penyakit kadang gelap kadang terang. Serta menurut Repri, goncangan juga bisa diminimalisir oleh Nova 2i walaupun nggak super banget. Jadi untuk urusan kamera dan video, saran Repri jika kalian mencari kualitas foto dan lumayan bening bikin wajah kalian, ditambah nilai plus bokeh yang rapi serta kualitas hampir menyamai DSLR berlensa tele, ditambah kualitas video recording, kalian bisa pilih Huawei Nova 2i. Tapi jika kalian nggak butuh kualitas bokeh, nggak butuh kualitas video, nggak butuh bokeh-bokeh yang sempurna, ya mungkin kalian lebih butuh dengan foto selfie semata doang, kalian mesti pilih V9. Ya, beberapa aspek yang menjadi faktor kalian dalam memilih smartphone sudah dibahas semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekian dari Repri. Salam.